Maka dari itu anjuran dari Tuan Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani harus berpaling dari dunia sehingga kita tidak terkena dampak dari kemurkaan atau kebencian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan di dalam majlis yang kedua yang berjudul tentang kefakiran, bahwa kita semua sudah menipu Allah Subhanahu wa taala, berpaling darinya dengan apa? Dengan keakuan yang dimiliki oleh kita, dengan keegoisan yang dirasakan oleh kita, sehingga kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, yang telah memberikan pertolongan sehingga kita dapat beribadah, sehingga kita dapat bekerja, sehingga kita dapat melakukan apa saja tanpa kita sadari apa yang kita lakukan birahmatika, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ya gulamu, duhai anak, ma khalaqta, teu nyiptakeun kami albaqo kana langgeng pi dunya di dunya, wa tamatta'a sareng sesenangan pihak di dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kekal di dunia dan tidak menciptakan kesenangan di dunia. Jikalau arti Allah menciptakan kesenangan di dunia, apa artinya orang-orang yang tidak ada? Maka dari itu anjuran dari Tuan Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani harus berpaling dari dunia sehingga kita tidak terkena dampak dari kemurkaan atau kebencian Allah Subhanahu wa taala. Qad qana'ta, yakin nyata geus qanaat kami min taatillahi azza wa jalla, dari taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qanaat narimakeun naon anu dibere ku Allah, nampi kana naon rupa pamasihan ti Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus kita bermegah-megahan, tapi justru Allah telah memberikan rasa qanaah di dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hada la yanfa'uka. Kalimat la ilaha illallah tidak ada manfaatnya hatta tadi Pak, sehingga hatta tadi Pak ilahi syai'an akhar, sehingga melipat gandakan terhadap sesuatu perkara yang sejen. Apa? Jadi tidak ada buktinya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau tidak dilipat gandakan di dalam hati, dalam artian tidak dibarengi dengan al-imanu, dengan sebuah keimanan. Maka dari itu, wa amalun layak balu minka, perbuatan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada manfaatnya terhadap kamu sekalian ida ataita bil ma'asi, di mana-mana datang bil maksiati, terhadap maksiat. Jadi lamun obrolan iman ka Allah tapi tidak dibuktikan dengan sebuah perbuatan, maka kaya sama maksiatna gitu. Wazallatu wa mukhalafatul haqqi azza wa jalla wa asratu ala dzalika wa tarkatus sholati was-shaumu was-shadaqatu wa af'alul khair ay syai'in yanfa'uka syahadatani idza qultu la ilaha illallah faqad ud'iyatu yaqulu ayyuhal qail. Jadi apa artinya sedekah?
Apa artinya puasa? Apa artinya pekerjaan yang baik jikalau semua perkara itu tidak dibarengi dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah. Ketika kita menyuruhkan, menggemborkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yuqallu ayyuhal qail, hei orang yang berbicara seperti itu, alaka bi bainati mal bainati. Nah, boga penjelasan. Apa punya penjelasan terhadap naon anu diucapkeun ku anjeun, naon anu dilakukeun ku anjeun. Nah, boga penjelasan. Ketika orang sholat, ketika orang puasa, ketika orang haji, ketika orang sodako, ketika ayeuna orang migawe kahadean, nah boga penjelasan. Termasuk la ilaha illallah, nah boga penjelasan orang. Dina nalikakeun ngucapkeun la ilaha illallah, imtithalu amri wal intiha anin nahi wasabru alal afati wa taslimi ilal qadri hadhihi baniyatul hadir doa. Penjelasan-penjelasan dijawab oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salat, puasa, sedekah, melakukan pekerjaan yang baik, penjelasannya yaitu imtithalu amri wal intiha. Selalu menjalankan perintahnya dengan inayahnya, selalu menjauhi larangannya dengan inayahnya. Dalam artian inayah yang tadi disebutkan, bahwa melakukan pekerjaan, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangannya, yaitu dengan kesabaran dan menyerahkan terhadap takdir, itu sebagai jawaban dari apa yang kita lakukan. Wa idza amilta, dan di mana-mana bekerja engkau, hadhil amali, terhadap amal, matukbilu, teu ditarima, minka tina itu perbuatan, illa bil ikhlasil lil haqi azza wa jalla, wala yuqabbilu qaulan bila amalin, wala amalin bila ikhlasin wa isobati sunnati. Di mana-mana kita melakukan perbuatan, bahwa perbuatan ini tidak diterima oleh Allah kecuali bil ikhlas, dengan keikhlasan. Baik sholat, baik zakat, baik puasa, haji, sedekah, tidak akan diterima terkecuali dengan keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan diterima sebuah ucapan tanpa perbuatan, tanpa aplikasi. Dan perbuatan tidak akan diterima tanpa keikhlasan dan sesuai sunnah Nabi. Wa asari sareng kudu mere al fuqara ka jalma-jalma fakir bisain ku hiji perkara min amwalikum ti pirang-pirang harta aranjeun kabeh. La taraddu, ulah diusir naon saha sailun anu menta, wa angtum bari aranjeun kabeh takdiruna et anu dikawasakeun atau ditakdirkeun anta tuhu kana merena itu anu menta, sayan kana perkara kolilan anu seuli, kana au kasiron. Jikalau kita ada yang datang minta, maka kita punya kewajiban jangan mengusir, tapi justru harus diberi, harus dikasihi sebagaimana engkau telah dikasihi oleh Allah, engkau dikuasai oleh Allah,
diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi, baik itu kecil atau banyak. Kalau anu menta baik ilmu, baik harta, jikalau ada yang memberi, ya apa boleh buat, ya yang meminta ya apa boleh buat, kita harus memberinya. Ketika kemampuan kita yang didorong dengan inayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memberi.